Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Bersukacita? Mari senyum kiri kanan. Ya kan, kalau waktu pandemi kita pakai masker, kita nggak bisa lihat ya, hanya bisa lihat dari matanya. Mata mulai cipit, oh tanda dia senyum, ya kan. Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan selalu ada sukacita. Meskipun harus melewati badai hidup, meskipun harus melewati tantangan hidup, tetapi bersama Tuhan kita melakukan segala perkara. Kita bisa melakukannya karena bersama dengan Dia yang memberi kita kemampuan. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang ke-954 dari program gereja kita, Gereja Base. 1560 kali hari Minggu yang berkualitas. Setiap minggu kita diajarkan di gereja ini, selalu diingatkan bahwa setiap minggu merupakan minggu yang berkualitas. Kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga mulai dari rumah Tuhan, kita dilatih, kita diingatkan supaya hidup kita berkualitas, sehingga ketika engkau di rumah tangga, ketika engkau ada di dalam pekerjaan, dalam studimu mungkin, dalam karirmu, engkau menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Siap belajar firman Tuhan hari ini? Tema besar gereja kita yaitu berbicara tentang beribadah dengan karakter Kristus. Saat siang hari ini saya berikan sebuah subtema kecil, yaitu ibadah adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, ibadah adalah kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bersama, ibadah adalah kehendak Tuhan. Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi ini akan berlalu. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua akan berlalu. Tetapi yang tinggal kekal hanya adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang kita punyai hari ini, apa yang kita miliki hari ini, sifatnya relatif, sifatnya sementara. Tuhan hanya titipkan. Tetapi firman Allah membawa kita kepada kekekalan. Amin. Ya, kalau dengar kesaksian tadi, seorang artis masih muda ya, tapi Tuhan pakai bukan masalah tua atau muda ya, tapi selama hidup kita hari ini, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, almarhumah Melita atau Melisa meninggalkan jejak-jejak hidup. Ya, meninggalkan karya-karya yang indah. Tapi saya dan saudara hari ini meninggalkan apa? Makanya firman Tuhan berkata, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan hari ini, Yesus sedang mengecam orang-orang Yahudi. Yesus sedang mengecam orang-orang yang tahu firman pada waktu itu. Orang-orang Farisi. Yesus berkata apa? Hai engkau orang munafik. Ya. Kamu menyembah aku. Kamu memuliakan Tuhan. Kamu beribadah. Tapi hatimu jauh. Engkau melakukan ibadah. Engkau beribadah hanya sebagai perintah dari manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat apa sih ibadah itu sebenarnya. Keluaran pasal yang ke-3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran ini berbicara tentang kitab yang ditulis oleh Musa, bagaimana Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian yang Allah sediakan. Ayat yang kita baca ini, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, Allah berbicara kepada Musa bahwa bebaskan bangsa Israel untuk dibawa kepada tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Biasanya kita hanya sampai di sini. Bahwa orang percaya akan menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian, menikmati madu, menikmati susu yang berkelimpahan. Tapi tahukah kita, sadarkah kita kalau kita baca seterusnya ayat ini, bahwa Allah mengizinkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel, bukan hanya mau menikmati berkat-berkat secara lahiriah. Tapi Allah mengizinkan Musa membebaskan bangsa Israel. Tuhan pakai Musa supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Ibadah merupakan kehendak daripada Allah. Itulah tujuan Allah memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Bukan hanya menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi menikmati hadiratnya Tuhan. Amin. Terkadang gereja ibadah hanya sampai berbicara tentang berkat jasmani, berbicara tentang susu dan madu yang hari ini kita makan, yang hari ini kita pakai dan habis. Tetapi ada hal yang lebih penting, esensi dari kekristenan kita adalah hubungan saya dan saudara, yaitu hubungan ibadah kita dengan Tuhan. Bangsa Israel dipanggil keluar dari perbudakan supaya mereka beribadah kepada Allah. Waktu berjalan, tahun demi tahun. Yesaya berbicara bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Mereka beribadah, tapi apa yang mereka lakukan hanya sebuah hafalan atau ajaran manusia. Nubuatan Yesaya itulah yang Yesus pakai tadi. Untuk apa? Berbicara kepada orang Yahudi yang awalnya, ingat, yang awalnya ibadah itu merupakan kehendak Allah. Berjalannya waktu, ibadah itu berubah menjadi hanya sebuah ajaran manusia. Lihat. Dari kehendak Allah, berjalannya waktu, ibadah itu menjadi kehendak manusia. Sehingga Yesus berkata, kamu memuji Allah, kamu menyembah Allah hanya karena ajaran manusia. Padahal, kalau kita lihat Alkitab katakan, ibadah itu merupakan kehendak Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa Yesus mengecam ibadah orang-orang Yahudi pada zaman itu? Pada zaman Yesus. Pada ayat yang ke-8 dalam Matius tadi, ya, Matius pasal 15 ayat yang ke-8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus sedang berbicara bahwa engkau orang-orang Yahudi beribadah kepada Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Konteks ini berbicara tentang adat istiadat dan perintah Allah. Orang-orang Farisi pada waktu itu berkata kepada Yesus, kenapa murid-muridmu waktu makan tidak mencuci tangan? Ya. Adat istiadat Yahudi, wajib orang makan itu mencuci tangan. Bukan Yahudi sampai kita hari ini ya, karena pandemi. Dulu sebelum pandemi ya makan aja ya. Sekarang ya di mana-mana hand sanitizer semua dibawa ya. Bapak Ibu Saudara, ketika adat istiadat orang Yahudi, contoh ketika mereka masuk rumah harus dicuci kakinya. Ada namanya juga sambutan selanjutnya cium kudus ya. Muka, cipika-cipiki ya. Itu adat istiadat ya. Lalu mereka komplain kepada Yesus, murid-muridmu makan kok tidak pakai cuci tangan. Secara kesehatan ini mungkin tidak baik. Tetapi pasal yang kedua, ayat yang kedua Yesus bilang gini, kamu langgar perintah Allah.
Perintah Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu bilang tidak apa-apa, biaya untuk orang tua kita kasih perpuluhan persembahan diakonia, tidak masalah. Lihat Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus berkata bahwa kamu mendiadakan perintah Allah demi adat istiadat. Ceritanya begini, ada seseorang, ada uang dalam kehidupannya, ada berkat yang Tuhan beri dalam dirinya. Seharusnya uang ini harus diberikan untuk pemeliharaan orang tua. Sebagai bukti penghormatan kepada orang tua. Tetapi kata ahli Taurat dan orang Farisi, tidak mengapa kalau kamu sudah memberikan persembahan, uangmu itu diberikan ke persembahan, oh itu engkau juga menghargai orang tua. Perhatikan Bapak Ibu, kelihatannya baik ya. Tetapi Yesus bilang apa? Engkau melanggar perintah Tuhan. Seharusnya engkau menghormati orang tua. Tapi biaya itu kamu bawa ke gereja. Kelihatan rohani Bapak Ibu. Tetapi ada kepentingan sendiri. Ada hati yang tidak melekat dengan Tuhan. Contohnya begini Bapak Ibu. Contohnya begini. Ingat ya, ini kata kuncinya adalah hati. Ya, contohnya begini. Dalam Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai 24. 23 sampai 24 berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, lalu apa kata firman Tuhan? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Berarti ada hal yang lebih penting, prioritas hati kita hari ini. Jangan engkau hanya giat dalam gereja, giat dalam kegiatan rohani, tapi hormat terhadap orang tua tidak ada di dalam diri kita. Halo? Ya? Makanya firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang Tuhan beri. Banyak orang datang ke gereja rajin, tapi dia tidak ada hormat terhadap orang tua. Halo? Tidak ada di Singapura. Di sana sini. Oh ibu saudara sekalian, lihat. Sama Yesus sedang berbicara seperti ini. Engkau giat beribadah, tetapi kalau kamu teringat ada masalah, Tuhan bilang apa? Berdamai dulu baru persembahan. Tapi kita terkadang apa? Persembahan dulu, enggak masalah Pak, yang penting persembahan. Urusan berdamai nanti. Yang Tuhan mau hari ini, hati kita beres dekat dengan Tuhan. Hati kita ada dekat dengan Tuhan. Orang hatinya dekat dengan Tuhan, hatinya tidak menyimpan kejahatan. Tidak menyimpan sakit hati. Tidak menyimpan kepahitan. Jangan berbicara hanya berbicara tentang baju rohani saja. Aktif di gereja, tapi hatinya penuh kejahatan. Makanya Matius pasal yang ke-15 tadi, pada ayat yang ke-17 sampai 19 berkata apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. 18. Ayat 19. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Makanya Yesus bilang kamu beribadah kepada Tuhan, tapi hatimu tidak melekat kepada Allah. Kenapa dikatakan tidak melekat kepada Allah? Karena hati kita penuh kejahatan. Hati kita penuh pembunuhan. Hati kita penuh persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Makanya terkadang perkataan kita mencerminkan hati kita itu. Pernah dengar orang berkata bahwa dia hanya mulutnya Pak yang kasar tapi hatinya baik. Ya kan? Pernah dengar? Menurut rumus Alkitab itu tidak Alkitabiah. Itu tidak benar. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati.
Makanya Yesus bilang, kamu memuliakan Tuhan. Ya, kamu beribadah kepada Tuhan. Di kantor makinya minta ampun. Karyawan dimaki-maki. Anak-anaknya dimaki-maki. Halo, Tuhan sayang kita. Amin. Mulut kita itu loh, mencerminkan hatimu dengan Tuhan. Iya kan? Ketika kita ditegur oleh atasan, mulut kita mulai apa? Gitulah si bos. Udah capek-capek kerja. Udah pel dari pagi sampai sore. Bukan dapat bonus. Malah dapat marah. Lagu pujian tadi berkata, bersyukurlah. Bapak kan gak ngalami. Waduh, itu pembelaan biasanya gitu kan. Sudah ditegur, Bapak kan gak ngalami. Bapak gak pernah rasakan apa yang saya rasakan. Bersyukur. Karena hatimu melekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa hatimu jauh? Maka di situ engkau bisa bersungut-sungut. Beribadah. Tapi sering komplain. Iya kan? Beribadah rajin ke gereja. Kalau boleh di Singapura 3 kali ibadah, 3 kali pun ibadah dia hadir. Tapi hatinya penuh kejahatan. Halo, dia datang hanya apa? Lihat ini teman satu ada enggak? Ini enggak. Datang ke gereja hanya menilai orang. Bu, Pak saya kasih tahu, engkau datang ke gereja beribadah bukan menilai orang, tapi engkau dan saya sedang dinilai oleh Tuhan. Amin. Hati kita hari ini kita yang tahu sendiri. Kita dekat dengan Tuhan atau kita jauh dengan Tuhan. Tanda engkau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Hatimu ada kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Titus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mari baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Lihat Bapak Ibu Saudara, hati kita ini loh. Makanya Yesus bilang apa? Kamu memuliakan aku, beribadah tapi hatimu jauh. Mereka mengenal Allah, orang Farisi, ahli Taurat, hafal firman Bapak Ibu Saudara. Mereka mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu beribadah, Senin sampai Sabtu, hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan? Amin. Yang mengenal Tuhan angkat tangan. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah perbuatan kita menyangkal Dia? Yang menyangkal katakan amin. Iya, terkadang kita ini loh mengenal Tuhan, orang Kristen, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kekristenan kita. Kita percaya Yesus dan kita berkata Dia Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Tapi hidup kita tidak menunjukkan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Halo. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada bersama denganmu? Amin. Tunjukkan bahwa Allah ada dalam hidupmu. Amin. Beritahu kiri kanan, tunjukkan bahwa Allah ada dalam hidupmu. Iya. Sehingga di masa-masa sulit berharaplah. Amin. Karena Allah ada di dalam hidup. Kata melekat dengan Tuhan. Itu seperti Yohanes pasal 15 kalau tidak salah dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Melekat, hati kita melekat dengan Tuhan. Artinya kita di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengecam bangsa Israel, orang-orang Yahudi ahli Taurat, karena mereka mengenal Allah, tapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Jangan sampai saya dan saudara hari ini rajin ke gereja juga. Jemaat best, the best. Ya kan? Tapi perbuatannya menyangkal Tuhan. Ingat mega project? Hari Kamis seri pertama apa Bapak Ibu? Sabar. Sabar, ramah, jujur. Yang terakhir? Kesalehan apa kekudusan? Saleh apa kudus? PR ya. Nanti saya tanyakan buat Pak Faimona. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di gereja ini sudah dibekali dengan visi Tuhan. 5 pilar gereja, ada karakter Kristus terus mengingatkan engkau dan saya. Supaya apa? Supaya engkau dan saya bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi cara hidup kita menunjukkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu, Yesus mengecam mereka karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Saya percaya di tempat ini, hati kita melekat dengan Dia. Katakan amin. Kalau hatinya jauh hari ini, waktunya hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Minta ampun, komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menyatu dan bersatu di dalam Engkau. Melekat dengan Engkau. Yang kedua, Yesus mengecam berkata begini. Ayat yang ke-9. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ingat tadi kalau kita baca dalam Keluaran bahwa ibadah itu adalah perintah Allah, kehendak Tuhan. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu, mereka beribadah sebagai perintah manusia. Ibadah kita ini bukan hanya sekedar perintah manusia Bapak Ibu Saudara. Dan bukan karena perintah manusia. Mengingatkan kembali bahwa saya dan saudara beribadah karena itu merupakan kehendak daripada Allah. Kehendak daripada Tuhan. Bukan ajaran kita sendiri. Terkadang orang datang beribadah seperti datang di kasino Bapak Ibu. Kita kasih cepek, dapat nope, dapat 1 juta. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu? Berapa banyak sering kali orang datang ke gereja hanya karena apa? Hidupnya ingin diberkati. Sebagai perintah manusia terkadang diri kita memerintah diri kita sendiri. Ke gereja lah, kenapa? Di best pasti kamu diberkati Tuhan. Secara finansial. Secara rumah tangga. Iya kan? Bapak Ibu terkadang engkau dan saya ke gereja. Itu karena apa? Ada kebutuhan diri kita. Tapi hanya bersifat relatif sementara. Ada berapa banyak orang ke gereja hanya karena perlu dihargai. Ada berapa banyak orang datang ke gereja karena perlu pengakuan. Ada berapa banyak orang datang ke gereja karena hanya ingin mau diperkaya oleh Tuhan. Berapa banyak orang datang ke gereja supaya apa? Masalahnya selesai. Ingat, saya khotbahkan ini bukan berarti ketika engkau sedang masalah dari tengah sakit penyakit, tidak boleh datang ke gereja. Yang saya maksudkan adalah apa? Ketika engkau datang ke gereja, bukan karena sesuatu yang terjadi dalam dirimu. Sekali lagi ya. Engkau datang ke gereja bukan karena ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Tetapi ketika engkau datang beribadah, karena apa? Karena itu merupakan bagian dari ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang, mohon maaf ya, mohon maaf. Nanti sakit baru ke gereja. Bukan berarti salah. Ingat ya maksud saya. Bukan berarti
Bukan berarti orang sakit nggak boleh ke gereja, orang putus pengharapan tidak boleh ke gereja. Maksud saya adalah di saat keadaanmu baik-baik, di saat dalam keadaanmu apapun, engkau ke gereja bukan karena kebutuhan dirimu secara jasmania saja, tetapi berbicara tentang ketaatanmu kepada Tuhan. Ini dia. Jangan tunggu nanti ketika usahamu hancur baru engkau cari Tuhan. Berapa banyak orang nanti hancur usahanya baru datang cari Tuhan. Ketika usahanya diberkati, Pak pelayanan nanti. Ayo datang cari Tuhan, tidak mau. Tapi udah mulai dari keadaan kepepet, baru datang. Pak Fengki tolong doakan saya. Oh iya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada di Singapura sini. Di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Ketika kita datang beribadah hari ini, saya mau tanya, engkau datang beribadah hari ini. Karena apa? Karena apa? Ayo. Hanya engkau dan Tuhan tahu. Amin. Iya kan? Ini apa bagian dari ketaatanmu engkau datang ke rumah Tuhan. Karena engkau sadar bahwa engkau sudah ditebus dari dosamu. Atau engkau datang berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hanya sebuah rutinitas. Daripada kosong Pak, hari Minggu itu libur Pak kami. Daripada nganggur ke gereja aja. Bedanya tipis Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau kita sekarang menjadi orang Kristen yang dewasa. Bukan anak-anak. Artinya apa? Jangan tunggu ada masalah baru cari Tuhan. Tapi di saat keadaanmu hari ini, waktunya engkau cari Tuhan. Kenapa? Ketika engkau taat, ketika engkau setia, disitulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel cari Tuhan karena apa? Karena hanya perintah manusia. Saya berdoa hari ini, saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Bukan karena perintah manusia, tapi karena bagian bahwa engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian terakhir dari khotbah ini, Yesus mengecam orang-orang pada waktu itu. Karena keadaan mereka, hati mereka jauh dan apa yang mereka lakukan itu semata-mata hanya perintah manusia. Sehingga ibadah yang sesungguhnya itu yang seperti apa sih? Dari seluruh orang Israel yang dibebaskan dari bangsa Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang disebut Yosua dan Kaleb. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dikatakan, jauhkanlah ayat 15, 23. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini kata Yosua, dia berkata bahwa kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Mundur Bapak Ibu ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata apa di sini? Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Amin. Lalu dikatakan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ketika engkau beribadah kepada Tuhan hari ini. Karena apa? Karena engkau hidupmu takut akan Tuhan. Halo. Takut akan Tuhan itu bukan kayak lihat hantu itu loh. Iya ya. Takut akan Tuhan bukan apa Bapak Ibu? Engkau ke toilet malam-malam hidupin. Ada nggak di sini yang kalau malam kan biasa matikan lampu, ke toilet itu langsung hidupin semua. Ya kan? Tapi di gereja berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya kan? Tapi ke toilet malam-malam takut. Ada?
Tidak ada di sini. Semua di sini orang-orang beriman. Ya, percaya bahwa Yesus penolong dan setia ya. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Ya, takut akan Tuhan ada bagian dari menghormati Tuhan. Makanya ketika engkau datang beribadah, itu adalah tanda hormatmu kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Lalu dikatakan beribadahlah dengan apa? Tulus, ikhlas. Lalu apa dikatakan? Dan setia. Beribadahlah. Takut akan Tuhan. Tulus, ikhlas. Menariknya penulis perjanjian ini. Dikatakan apa? Bukan kata tulus dan ikhlas. Tetapi disambung dua kata ini. Tulus, ikhlas. Bukan karena paksaan. Bukan karena dorongan orang luar. Tetapi karena apa? Dari hati yang takut akan Tuhan. Amin. Lalu dikatakan apa? Setia. Orang baik itu banyak. Tapi orang setia itu sedikit. Makanya firman Tuhan berkata apa? Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan mau mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Tapi terkadang orang hanya berpikir perkaranya yang besar, makanya dia setia. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau Tuhan panggil melayani Tuhan, setialah. Kenapa? Karena itu bagian dari hormatmu kepada Tuhan. Amin. Suami-suami, engkau setia kepada istrimu. Orang yang takut Tuhan ditandai suami-suami setia kepada istri. Katakan amin suami-suami. Kok istri-istri yang amin? Oh ya? Bapak Ibu Saudara, orang yang takut Tuhan, istri-istrinya setia kepada suaminya. Amin, istri-istri? Amin. Kalau Pak sekarang saya sendiri, setialah dengan kekudusanmu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Engkau ke gereja tapi hidupmu selingkuh. Engkau gereja tapi hidupmu tidak benar. Engkau ke gereja, engkau tidak setia dalam pekerjaanmu. Engkau ke gereja lalu di kantor ketika pemimpin datang baru engkau kerja maksimal. Pemimpin pergi engkau santai-santai. Itu bukan setia. Setia kita bekerja. Ada pemimpin, tidak ada pemimpin. Engkau tetap setia, bekerja keras. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau dalam kehidupan kita hari ini. Ibadah itu, jangan sampai Tuhan kecam ibadah kita hari ini. Ya, udah datang atur kursi. Udah datang lakukan semua. Tuhan bilang, Rina, pergi. Ini contoh saja Bapak Ibu, contoh. Mohon maaf Kak Rina ya. Ini contoh. Artinya apa? Jangan sampai kita setia, kelihatan setia dan rajin ke gereja. Tetapi tidak didasari oleh hati yang takut akan Tuhan. Amin. Makanya hari ini hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu firman Tuhan berkata, menjauhi kejahatan. Kalau engkau hidup takut Tuhan, di pekerjaanmu engkau jujur. Amin. Beritahu kiri kanan, jujur. Jujur. Tuhan kasih kepercayaan. Pemimpin kasih percayaan. Ya, bos kita kasih kepercayaan kepada kita. Kerjalah dengan jujur. Amin. Yang nilai itu bukan pemimpin di dunia. Yang nilai adalah pemimpin sorgawi. Amin Bapak Ibu Saudara. Beribadahlah hari ini bukan sekedar kegiatan agamawi. Tetapi hati kita melekat dengan Tuhan. Beribadah bukan sekedar perintah manusia. Tetapi karena ini adalah perintah Allah. Ketika kita beribadah Bapak Ibu. Karena apa dikatakan? Karena hidup kita takut akan Tuhan. Beribadahlah dengan tulus ikhlas. Beribadahlah dengan setia. Ayat yang terakhir. Biasanya udah ayat yang terakhir ini udah kelegaan ini. Wah, haleluya Pak. Akhirnya selesai juga ibadah ini. Tapi di sini enggak ada ya. Semuanya tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil pemain keyboardnya sudah mengiringi kita dengan alunan musik yang indah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Saya akan korelasi dengan Injil Bapak Ibu. Dalam kita kembali di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12.
Kita baca bersama-sama ayat ini. Ini ayat sangat memberkati sekali. 2, 3. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Ini bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir bukan hanya menikmati susu dan madu. Tetapi mereka dibebaskan dari perbudakan supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan tipologi dari kekristenan hari ini. Saya dan saudara merupakan antitipenya. Di mana apa? Engkau dan saya yang dulunya diperbudak oleh dosa. Saya dan saudara menjadi hamba dosa. Saya dan saudara harus menerima hukuman kekal yaitu neraka. Tetapi Kristus Yesus mati di kayu salib supaya saya dan saudara yang dulunya budak dosa menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 berkata bahwa kamu dulunya hamba dosa, tetapi oleh darah Yesus Kristus, oleh kasih karunia di dalam Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir untuk beribadah kepada Allah. Hari ini saya dan saudara dibebaskan dari perbudakan dosa supaya saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Dan itu kita lakukan karena Yesus sudah menebus dosa-dosa engkau dan saya. Amin. Dulu kita ini hamba dosa. Perbuatan kita dalam kitab Yesaya berkata begini. Kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor. Dalam terjemahan lama, kain lara. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu loh Bapak Ibu, kain kotor ini terlalu kotor kalau saya jelaskan di sini. Ya, hanya wanita yang tahu. Setiap bulan itu loh. Kalian Bapak ya, itu kesalehan manusia. Kesalehan kita di hadapan Tuhan itu. Kain kotor di hadapannya. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Dengan takut Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan setia. Karena Yesus mengangkat kita dari lumpur dosa. Dibersihkan dengan darahnya. Sehingga kita disucikan semua. Amin. Makanya hari ini beribadahlah. Bukan karena perintah manusia. Karena Yesus yang sudah mati atas setiap dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Saya minta bangkit berdiri semua. Siapa kita hari ini? Apa yang kita banggakan dari hidup ini? Semuanya karena kasih karunia. Maka hari ini kalau engkau dalam menghadapi pergumulan hidupmu, menghadapi setiap sakit penyakit hidupmu, dalam setiap masalah hidupmu hari ini, Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Amin. Hari ini beribadahlah, bukan karena ingin mencari berkat, bukan karena hanya engkau datang mencari mujizat, tapi beribadahlah karena engkau sudah menerima mujizat Tuhan yang terbesar, yaitu dosa kita diampuni. Perbuatan kita yang lama telah berlalu. Hidup kita yang baru sudah datang di dalam Yesus.